banget. Bener, Iya. ini sekarang kita tanya apa? Karena sementara first pick-nya mereka mungkin first page-nya akan main ke arah ya udah hero nyaman, hero power mereka dulu. Sunford balik lagi Benedetta. Habis ini Valentina. Ya kan ini nggak terlalu membingungkan karena flex pick-nya main di arah jungler dulu sementara waktu. Valentina bisa dipakai Kartizi atau Kartens. Yes. Dan kalau misalkan dilihat dari draftnya, tadi sih mereka mengamankan selain gold laner ya. Jadi XP lanernya dulu. SP laner sama dia main ke arah roamernya mungkin Roamernya. bisa drink. Betul. Ya. XP lanernya apa ya kira-kira? Mungkin Fredrin, apalagi ada Benedetta. Fredrin. Power juga loh Fredrin. Cocok. Cocok. Kamu ini ya. Oh aku nanya. Saya baru kenal sama kamu emang sehari. Tapi saya tahu Loh. apa maksud dari Apa pertama. lo? Kan kita lagi ngomongin soal Maksudnya Benedict adalah dari ketika 3 hero pick enggak, pertama. ya, maksudnya adalah ketika kamu kan sering lagi main EXP laner sekarang. Betul. Jadi mungkin banyak hero. Oh Esmeralda Esmeralda. ternyata. Kalau menurut gua sebenarnya Esmeralda ini di pick yang ketiga bisa dibilang adalah salah satu pick yang agak cukup mahal, Bung, menurut gue sendiri, Bung Kornet. Cukup mahal. Jadi harusnya agak nanti aja ya. Kalau Esmeralda, kalau dia Kalau mau main Esmeralda. Esmeralda, bisa nanti. Tapi concernnya ada ketika dia pick Esmeraldanya nanti, berarti ngebuka untuk bermain jungler dan juga dari god lanernya. Ya, dan positifnya ini harusnya gue geser segini gak sih? Tapi kayak jauh banget kita. Masih Tapi lo kayaknya jauh. lebih gini. Segini cukup lah. Nah, gini kan enak. Tapi kalau misalkan tadi terlihat di sana udah ada Matilda, mungkin positifnya ya biar nggak langsung Combo. ke counter yes, dan juga biar langsung diambil aja. Daripada Matildanya tercounter Esmeralda keambil absorb damage-nya ya kan, jadi diambil aja gitu. Berarti gameplay mereka akan bermain ke arah flanking lagi. Berarti Saikos ini akan ditugaskan Yes, untuk sebagai dan flank juga lagi. Karena emang, kalau menurut ya, gua gimana? kalau dia pakai Fredin akan main front to back. Tapi Ya. kayaknya mereka nggak bakal bermain itu. Kayaknya emang ya kayak Psychots tadi pakai Masya sih, main ke belakang, flanking. Esmeralda kan enak. Berarti Dia incer tipe, Kartens ya. dia tipe hero tuh yang bisa mengatur ngontrol pertandingan. Tadi kita sempat bicarakan Apa? hero power sudah ditutup, tapi ada satu hero power yang cukup berbahaya. Ini dia. Jauhead. Jauhead. Dan Jauhead ini bukan masalah dia sebagai roamer nggak punya damage dan bisa initiator, tapi smart missile-nya Manfaatin CC-nya, Smart Missile. di early game itu dia bisa solo pick off gold laner loh, walaupun dia roamer. Smart missile-nya lagi atit banget. Lagi atik bingit. Lagi atit banget. Walaupun tidak sesakit kalau dia full damage pakai assassin Nggak atau butuh full fighter. damage, nggak butuh full damage. Kayaknya pakai support ya. Pakai support aja itu sakitnya bener kan, kayak ditinggal Lo pas lagi tipikal sayang-sayang. tipikal yang support atau tank? Kalau main Jauhead, support lah, Support butuh ya? moving speed. Moving speed, Moving 10% speed, kan? ya, Iya, moving speednya itu yang gue butuhin. Karena main Jauhead ya bukan tipikal lo ngenebein badan. Beda sama Betul. Chow tuh gue tetap pakai tank. Karena Gue sih cowok assassin gua. Oh iya, Kalau gue god laner parah cowok gila. yang nggak bisa montek ya. Cowoknya. Bisa kali. Oh iya kan. Dulu. Sekarang nggak tahu jempol gue kayak kaku aja gitu. Bukan jempolnya aku, umurnya bertambah. jadi kurang lebih kayak gitu. Menurut gua, ini yang paling menjebalkan adalah ketika ada Circling Eagle ke arah seorang Jauhead untuk mencoba mengcounter pergerakan. Dari tadi kan kita lihat dari pergerakan Dreams, Circling Eagle dia untuk cover kan, Iya. bukan untuk initiate seperti yang lo bilang kan, Nah. karena dia sedang posisi under. Betul. Tapi bisa di counter sama Unstoppable Force, sama-sama immune. Iya. Your team is Jadi ini sebenarnya PR EVOS menurut gua sih gimana caranya mereka jangan sampai jatuh di lubang yang sama seperti game 2 ya. Ketika early game-nya menuju mid game-nya dikontrol sepenuhnya sama anak-anak Iko. Itu yang membuat mereka ya dari level udah kalah, dari gold item mereka juga kalah dan membuat mereka juga ya udah bermain pasif, nggak bisa nginitiate duluan, nggak bisa start team fight, nggak bisa nyulik-nyulik duluan. Karena ya balik lagi mereka tidak ada item dan juga XP atau level yang wow. Mia menjadi pilihan untuk MM atau God Laner dari anak-anak Iko. Ini bisa dibilang ada dua hal Bung Kornet. Pertama, Menghindari adanya seorang Matilda di mid lane dan ada Atlas nantinya. ketiga, Kedua dulu. dua. Kedua, menghindari ganking yang terjadi terhadap seorang siapa namanya Walaupun- Versik dengan Gashian, Walaupun bentar doang. walaupun sebentar doang. Dan keempat, tiga dong, benerin Tiga dong. dong. Nah, Tadi lo bilang dua doang. ya, Makanya tambah gue nggak bilang tiga. tambah lagi dong. Lo bilang tiga. Lo tadi. bilang dua tadi. Oh, nah gara-gara gue bilang tiga. Iya, Ya, satu lagi Tiga. terakhir. Ini mengcounter Esmeralda di metode late game. Semakin lo tempel Mia-nya dengan Esmeraldanya, semakin lo udah bisa dipastikan your team is hilang. Pastikan hilang. Pastikan hilang. Karena Mia ini
secara tidak langsung akan mengcounter Esmeralda itu sendiri, walaupun ditempel sekalipun. Ya balik Berbeda. lagi damage physical yang udah jadi sih. Tinggal gimana caranya untuk pinter-pinteran starting fight-nya nanti di arah mid game to late game. Kita anggap metode late game dengan posisi yang sama ya. Ya, Kalau dalam posisi under mungkin itu kasusnya agak berbeda. berarti positioning dan juga cover dari supportnya. Sekarang ini flex untuk junglernya, apakah junglernya akan tetap ke arah seorang Valentina atau dia akan berubah? Kalau menurut gue ini berubah pakai Lancelot. Valentina. Oh, enggak, dia pakai Leomord. Jungler Leomord. Menarik. Jungler Leomord, mid lane-nya Kartens, dan bisa dibilang di sini Kartens memiliki keuntungan. Siapa yang dia curi sekarang? Blackjuice. 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 Nggak apa-apa, Blackjuice? Blackjuice. Kalau dia initiate dengan Cycling Eagle, Net, ini menurut gue adalah Iya, enggak Second Eagle. itu malah berbahaya untuk dia. Kecuali lo Kecuali yang, lagi menang ya. kecuali menang sama lagi lo mau menang main ya. pick off. Oke, Tapi oke. kalau Blackjuice ini lo mensustainkan diri lo di team fight. Karena kan dia dari Valentina cooldown reduction, main team fight, main DPS-nya itu akan lebih sustain. Dan menurut gue pribadi dalam Valentina di tangan dari Echo ini akan cukup berbahaya untuk hero-hero semacam Cloud, semacam Lilia. Walaupun Gashen ini sangat enak banget untuk ngeburst seorang Valentina. Tahu nggak Gashen tuh penyebutannya tuh bukan Gashen, siapa? Bushong. Oh, dari Franchise. Bushong. Bushong. Kayaknya sih. Allah Masalahnya Vito. gue. Atau Baktu kan lo. Minum dulu. Sembari. Danger Mas minum, kita akan langsung masuk ke Land of Dawn. Ini dia game terakhir atau last game di match yang pertama di antara EVOS melawan Iko. Sudah terlihat di layar kaca, ternyata lebih cepat farmingan dari Gashen ya. Dibandingkan Leomord yang coba untuk digangguin. Bahkan dibantuin juga di leasing yang cukup menarik ternyata. Karena terkadang orang-orang umumnya itu leasing tuh pasti di buff yang sama. Tapi mereka lebih memilih untuk ke orange buffnya di leasing sama Smart Missile yang diomongin sama Ranger Mas. yang sakit banget itu. Yang sakit Lihat, banget cepet itu. banget kan? Betul. Dia tuh butuh level 1 aja udah kayak seret gitu loh, Net. Smart Missile sekarang. Wah, tapi Jadi- kita lihat sih itu. Dan agak cukup bermasalah ketika dari seorang Yaoi ini pakai Jafet dan ketemu dengan Cloud. Kenapa gue bilang bermasalah? Brans, hati-hati. Karena dia nggak menggunakan Purify. Dia bisa tercancel Blazing Duetnya di mid to the late game nantinya. Tinggal pinter-pinteran untuk ngebuka Lihat dari kita. Blazing Duetnya dan yes betul. Dari Smart Missile dan juga dikomboin dengan Ejector. Tapi kita lihat tadi kehilangan satu gerobak dari Bransa ya. Agak rugi satu gerobak dari segi level dan juga goldnya. Tapi ini balik lagi tinggal gimana caranya Cloud ya. Walaupun nantinya bakal enak tapi early gamenya emang bakal susah banget untuk dia. Kalau nggak bermain berhati-hati. Tapi Jome terpaksa mengeluarkan sprintnya untuk menyelamatkan dirinya. Nyaris saja Almost. dapatkan first blood dan mungkin ini Miss. ya. Miss. Daggernya ya? Miss Oh, Dagger oke. kayaknya yang saya lihat tadi ya. Karena tidak ada yang nyangkut. Tadi kalau nyangkut udah pasti Udah pasti dipastikan. masuk. Udah pasti masuk dan down. Benny Cutie. Kecuali Kurtensnya pas flickernya. Ini skin yang mana ya, Net? Ya ini skin yang mana ya? Bagus ya? Iya. Kok gue nggak punya ya? Sama gue juga liatnya kayak baru ya? Nggak tahu. Ntar kita tanya produser kita serba tahu. Oke, tapi lihat cycle zoning out yang dilakukan menuju ke arah backline. Black Shoes yang pasti diambil. Ya. Ya, karena dia ingin mensustainkan dirinya di tim fight berikutnya. Sanford berani Tapi banget. lihat Alex Sanford, Ofanoblo. dia nggak peduli apapun Electric. yang terjadi. Sayangnya dia nggak punya satu bar retribution dan di sisi sebalik Kaltizi nggak mau terlalu terburu-buru Di tapi Petrify. take down. Psychot sekali terlalu Masuk diving. triggernya. Sanford berhasil didapatkan tapi ternyata itu adalah sebuah Dari bencana karena Genesis. Kaltizi masih mau lebih. Dan dari dipanggil. Versing mau lebih. Mau masuk lagi. Ada retri nggak? Nggak ada retri tapi. Tapi gue suka banget sama Versing. Dia berani, Berani banget. banget. Gue suka Ada banget. skill 2-nya itu yang dia butuhkan dan bahkan berhasil untuk dapetin 1 poin kill tambah dan membuat Leomordnya juga mundur tadi. Dan gue suka banget kalkulasi dari seorang Versing, berani banget. Ini dia. Mirip seperti Awas Gashen. dimarahin. Iya lupa. Mirip seperti Gashen teman saya. Makasih. 7 tahun lalu. Masih tau gue agresif pakai Gashen. Oh iya, masih bisa main. Tapi kalau romernya KB. Tapi slow hand Bukan banget lu. kamu ya sekarang saya lihat. Gila lu, jangan sampai gue compel lagi. Bahaya. Nggak bisa main ada umur. Oke, silakan Bung Kadas. Udah umur gue yakin. Sekelas Danki aja yang udah tua pasti nggak bisa kayak dulu. Daki professional player. Dia udah Kalau kamu professional player? dia professional entrepreneur. Oke, tapi kita lihat di sisi dari River. Udah ada bom dibuka sedikit untuk membuat para pemain dari tim EVOS ini tidak terdeteksi. Dan lagi seperti yang gue bilang, pasti Black Shoes ini akan menjadi sebuah keuntungan banget untuk Curtain. Ya, mau di ganking. Walaupun sudah ada ultimate dikeluarkan masih ditahan daggernya.
Dan itu yang membuat hilang dari daggernya karena ultimate dari Mia. Purify gratis. Yang kita bahas di sebelum sebelum mulai karir in game. Kecuali dia mau nekat incandescence. Yes. Jadi kayak pancing, ulti, dagger hilang, dia ulti lagi. Ya, tapi ternyata dengan keputusan yang sangat tepat, dia tidak masuk ke dalam. Nggak mau ngapain. Hijume masih punya Black Shoes Ada ke arah Black tengah. Shoes sih. Tapi lihat di sini Hijume masih menunggu sedikit. Trigger disiplin dan akhirnya Black Shoes dikeluarkan. Satu dagger menancap ke Yawi, tapi Versik gak mau masuk dalam karena nggak punya Slaughter. Kalau dia punya Slaughter, it's okay dia masuk dan dia masih bisa dijemput sama Dreams. Yes, dan ini dia turtle yang kedua. Justru early game-nya benar-benar gak mau ketinggalan lagi seperti game pertama. Masih ada Retribution juga, harusnya diamankan dengan mudah tanpa perlu menggunakan Retribution. Dengan timing yang pas banget juga kalau mereka mau nge-gank ke arah Mia. Karena Mianya agak sedikit offside. Striking Eagle, ini dia yang gue bilang. Masuk semuanya. Dan didapatkan justru oleh seorang Brans tadi. Daggernya masuk, tidak ada flicker dan langsung didapatkan lagi dan lagi. Double kill loh. Double kill yang Hanya mahal. modal skill 1. Double kill yang mahal menurut gua di arah gold lane-nya ketika Brans dapetin 2 point kill. Benny QT kali ini dia menurut aku pribadi agak sedikit terlalu terburu-buru menggunakan ultimate-nya. Kartens mencoba menuju ke arah Brans, dipanggil begitu saja dengan restoran Dreams Moon ke arah belakang. Sakit juga ya Art of Thievery ya. Art of Thievery yang benar-benar Timingnya pas sih itu. yang damage-nya sulit dikalkulasi ya. Iya. Itu tanpa di Art of Thievery. Kayaknya pengen nyari pasif sih. Brans itu nggak bermaksud untuk killing Nggak kill sengaja kill steal. Lihat, Oke. berani banget. Langsung maju. Ejector digocek. Kerok Kursa sangat baik sekali. Hijume masih menyimpan ultimate-nya, dikeluarkan Black Shoes-nya 3 melawan 1, tapi Killing Spree juga didapatkan oleh Cloud-nya. Mencoba untuk masuk, dipaksakan team fight di arah mid lane-nya. Lihat tuh Black Shoes-nya baik sekali, tapi ada Striking Eagle dipaksakan perang kembali oleh anak-anak EVOS. Versik masuk dan Mianya juga harus tumbang. Tas dilakukan oleh seorang Versik. This is it, the original of tas from Cornet. Kita lihat akhirnya kembali terdengar di lane of down. Dan bahkan dari sisi top lane, Saikot hanya untuk melakukan clear minion dari segi itemnya. Kita menyaksikan Sanford, dia bermain dengan agresif, tapi dia tidak mau ke arah Hunter terlebih dahulu. Nampaknya dengan under kondisi kali ini, lebih wise karena Bloodlust. Bloodlust ya untuk Lebih wise. iya betul. Tapi Lebih dari blacklist. Ya, dari Wise. Benny Kitty sekarang dia Ya. tahu dia nggak punya power yang banyak untuk langsung bersekar Fury, dia menuju ke arah Scarlet. Yang penting gimana caranya gue bisa ngasih DPS. Gimana caranya gue bisa ngasih DPS terhadap team fight nanti. Cuma problem untuk Benny Kitty adalah Brans sudah punya 2 item powernya. Dia cuma butuh 1 Win of Nature. Dan sekarang team fight ini bakal bisa dipegang oleh tim EVOS dengan keuntungan 3.800. Dan jangan lupakan versi menggunakan Guardian sekarang memang owning, tapi seorang Guardian mid to the late game bukan powernya yang turun, tapi dianya yang sulit untuk bergerak nanti. Yes, Flicker sudah digunakan. Lihat di arah belakangnya diganggu begitu saja. Ada ultimate tapi tercancel begitu saja dari curtains-nya. Juga nggak bisa kabur. Tidak ada spell untuk membuat dia bertahan. Tapi Psychots lagi-lagi memegang lini belakangnya. Ngebuat anak-anak dari Iko juga nggak bisa mendekati ke arah Turtle. Dan bahkan mereka selain dapetin Turtle, mereka juga harusnya dapetin turret di arah tengah secara gratis. Dapetin turret, dapetin point kill atas mid lanernya. Bahkan di arah bottom lane, Sanford lihat udah gak kuat lagi nahannya. Udah Golden Sun, Demon Hunter Sword. Sanfordnya full damage kebetulan kan, tadi kita lihat itemnya. Iya. Bahkan dia Nggak punya ada dominan, defense, belum ada defense. bahkan dia punya dominan ice sekalipun, dia tuh gak bakal kuat nahannya. Yang dia butuhkan adalah gimana caranya dia main ke arah backline. Dan dibuka bisa lu. one way ticket, tapi lihat Blast Duet ke arah belakang. Ada Gasha. Dapat 1 point kill, dapatkan Call CZ. Menuju ke arah backline, gak bisa masuk lebih dalam. Benny QT masih bisa menghilang dan versi. Tas dilakukan Versik di depan anak-anak Iko. Yes. Dengan 1 piala M1 dari stiker yang digunakan dan langsung ada M1-nya itu lihat. Itu stiker yang bisa berbunyi, Bung Cornet. Apa bunyinya Ranger Mas? Ting 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 ting. Ting 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 M1 yang didapatkan oleh tim EVOS di 2019 Malaysia. Sudah dikeluarkan Incandescence ya, tapi belum masuk ke arah tengahnya. Psychots masih menunggu. Tidak mau ngedive ke arah inner turret ya. Bermain dengan sangat disiplin untuk dapetin 1 purple buff-nya dikasih ke arah Brans. Tapi di sisi sebaliknya Kaltizi juga bisa mengeluarkan stiker itu loh. Karena dia punya. M2. Iya. Dia Mana? punya. Dikeluarin nggak tadi? Enggak. Oh, belum. Karena posisi under. Iya dong, posisi Tadi under. game doang nggak? Belum mungkin. Belum. Belum kepasang kayaknya, Ji. Belum kepasang. Tapi harusnya turnamen mode tuh bisa dipasang nggak sih stiker? Bisa. Bisa ya? Itu kan setting. Stiker bisa? Bisa. Di turnamen mode pas lagi draft? Bisa. Gak bisa kan? Nggak bisa. Oh, Dari draft. awal dong. Dari awal. Dari iya, awal. iya.
Tapi kan kalau setahu aku kalau misalnya ini kan dia pakai ID sendiri. ID sendiri ya, akun sendiri Karena ya? dia online kan. Nggak, maksudnya room turnamen kan kalau lu di dalam draftnya lu bisa ganti Emblem. Iya, tapi kalau skin juga kan nggak kebuka bisa. semua. Iya. Dan bahkan skin yang belum keluar itu bisa kebuka. Bisa kebuka, betul. Yes. Itu dia. Saya habis turnamen kan kemarin. Bener ya? Ya turnamen ini kebuka ya? Iya kan kebuka. Sombong. Oke, nanti kita lihat di sisi dari Eko, dia tahu mereka undernya agak cukup jauh. Mereka nggak punya power, Benny Cutie cuma punya power untuk melakukan satu buah push lane-nya. Dia bisa sustain, dia bisa kabur, walaupun dia nggak punya skill escape mechanism dengan flicker atau sprint. Tapi at least dia bisa menghilang. Cari celah sih sebenarnya. Dari tadi pergerakannya kalau kalian sadar juga teman-teman di rumah. Ya cari tempat untuk dia farming, dapetin itemnya, tapi dari sini versi Sakit agresif dia. banget. Negrè masuk sih sebenarnya, tapi dia itu- tidak mau untuk melanjutkannya. Karena balik lagi Condensers untuk Glowing ya? escape-nya dikit banget. Dia glowing sih versi harusnya nih. Iya glowing, ngebakar. Iya nyala Tapi soalnya tadi. ada regen sih, masih bisa bertahan dari. Turret has been destroyed. Oke, dengan ada pergerakan di arah bottom lane, Cyclops kembali lagi melakukan split pushernya. Versik di sisi level 13 berbanding 2 level dengan Kartizi. Kartizi masih belum punya power untuk bisa menahan Versik, bahkan belum punya damage untuk bisa membuat Versik Iya. ditumbangkan. Tidak ada yang ngikat kaki Versik sementara waktu, kecuali Yawi. Yawi juga agak sedikit bingung, dia akan Susah sih, bakal Versik kebers atau banget. Brans. Iya kebers banget juga sama Gassin ada tadi. Lihat nih tuh, lihat tuh, udah mulai masuk. Udah langsung seperempat, masih ditahan tapi. Trigger disiplin yang dilakukan oleh Curtains-nya. Dia tidak mau ngeluarin satu Black Shoes. Dan Lord-nya bergerak bebas, walaupun masih di bawah menit 12. Masih ada pasif Versik. dari Turret, tapi kita sini Brancia melakukan ultimate versi ketumbang. Curtains-nya juga mencoba untuk maju, justru dia malah tumbang. Tidak terpencet kayaknya skill dari Black Shoes-nya. Tapi ini membuat anak-anak EVOS belum bisa dapetin best turret-nya. Karena masih bisa ditas sama Benny Cutie, lihat enak banget Mia-nya itu. Udah bahkan satu hal, tadi Yawi udah ngeluarin satu buah flickernya. Agak sedikit rugi, Cyclops terlalu dalam, gak bisa dijemput. Bahkan Oh cuma dipaksa, my God. Sabila Turret tidak berhasil dipecahkan, Cyclops too Dan strong. masih bisa dipanggil. Cyclops too strong, masih terlalu jauh. Kiu, kiu, wing. Langsung berhasil ditumbangkan begitu saja Bung Koret. Di sisi sebaliknya Brans, ini salah satu hero andalannya juga Iya, dari betul. dulu. Betul. Signature-nya juga. Signature, betul. Jadi bisa kita bilang untuk Udah paham banget lah. detailnya lah. Kasarnya Betul, dia detailnya. tahu Dexternya minta apa, Dexternya mau kemana dia tahu. Dia tahu Cloud-nya mau apa, Dexter mau apa. Iya. Jadi bisa untuk menyesuaikan dalam keadaan atau kondisi apapun. Tapi kita lihat di arah tengahnya Yawi yang masih under level bisa dibilang. Masih cukup tipis juga untuk dia melakukan initiate. Apalagi ini hero-hero magical damage-nya cukup banyak. Bahkan kita lihat juga dari itemnya. Dia membuat Radiant Armor ya untuk mengantisipasi damage dari Hijume kayaknya. Betul, betul sekali. Bukan Bung dari Gashen-nya. Iya. Karena burst Gashen nggak mungkin bisa ditembus. Bahkan kalau beberapa belakangan ini mengeret, aku udah coba kayak main Radiant sama Athena, nggak ketahan net burstnya. Bener-bener Burst-nya burstnya Gashen nih memang ya namanya gila sih ya. abis di reform. Abis di reform, Itu betul. biasanya tuh emang nggak bisa dibendung sama sekali dan tembus net. Apalagi dia kita lihat dari sini itemnya dia udah pakai Genius sama Divine. Dia kalkulasi Udah pasti Holy pecah Crystal banget sama Glowing One itu udah pasti Penetration, kemudian ngurangin magic resist musuh. Magic Resist sama plus DPS. DPS burn-nya itu yang juga salah satu yang cukup menarik, apalagi lihat Lord segitu loh net. Ya, itu udah bener-bener. Tapi ini sih Lord yang kalau misalkan kalian sadar juga ada Lord yang darahnya banyak, ada yang tipis. Nah, itu lagi- Tergantung iya, umurnya. tergantung umurnya. Sama ya itulah si barbarnya tuh kelihatan kan. Bar darah HP atau dari Lordnya itu sendiri. Makin kotaknya gede berarti darahnya makin dikit. Ya, betul. Itu dia. Tapi kita di sini udah menit 12.40 dan tampaknya ya, emang satu-satunya cara untuk anak-anak Iko adalah bertahan. Gimana caranya mereka untuk menahan high ground defense-nya harus kuat dan menunggu sampai Mia-nya at least dapetin item dan dapetin momentum untuk bisa mengembalikan keadaan. Dan bahkan Blade Armor menjadi pilihan dari seorang Yawi dan orange buff-nya pun tidak diberikan ke Mia ya. Gue pikir bakal dikasih ke Mia untuk buff tambahan. Oke, tapi nampaknya Mia ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif terakhir di arah backline. Jadi dia nggak mungkin ada di depan ya. Jadi dia mungkin lebih ke arah defensive backline aja. Karena Kartizi yang akan berada di front laner sebagai seorang Leomord kali ini di arah backline dari tim Eko mereka terpisah. Yawi udah punya flicker lagi. Yawi belum mengeluarkan satu buah konsilnya. Belum ada initiate dari tim Eko. Sedangkan tim EVOS Legends mereka mau grogotin semua turretnya terlebih dahulu. Disiplin, mereka Disiplin disiplin. Gak dulu. mau buru-buru dapetin ke arah base-nya.
Mereka pengen bersihin segala-galanya. Bestarnya di arah bawah, tengah, menuju ke arah atas. Tinggal menunggu timing juga, tapi tidak ada minion di arah atas, bawah, ataupun tengahnya. Membuat mereka agak sedikit menahan terlebih dahulu. Timing yang kurang pas banget, nggak bisa langsung di-push, nggak bisa langsung di-end, dan minionnya juga sudah mengecil kembali. Jangan sampai terjadi seperti di game yang sebelumnya. Ketika buru-buru ya. Di mana EVOS saja terlalu terburu-buru atau fokuskan dengan ada satu buah award yang diperebutkan, mereka lupakan laning jauhnya. Minion mereka di bawah zone itu Iya, harusnya diselesaikan betul. terlebih dahulu nih. Di manage dulu, betul. Di manage dulu, laning jauhnya didorong dulu, minimal kalau nggak ditahan. Karena menurut gue pribadi, ini permainan dari tim Echo, mereka punya balik lagi Sunford. Emang produser ada kita tuh. suka memancing tuh kan. Iya. Ada ketek. Tapi Bung Oret, keistimewaan yang terjadi di Land of Dawn ini bisa dinikmati juga oleh seluruh sobat Mobile Legends. Dengan cara apa? Dengan cara kalian pakai kartu kredit HSBC. Tapi sebelum itu, ada team fight yang terjadi. Legend telah dikeluarkan. Dan Salvo mencoba untuk bertahan. Petripan dikeluarkan. Bahkan, karena di situ take down. Iko. Kehilangan power di arc jungle mereka. Serangan Hijube kali ini balik lagi dengan posisi yang sehat walafiat. Dan mereka mau melakukan one strike moves kah? Tinggal 4 orang dan masih berlima dari anak EVOS. Tidak ada lagi Wind of Nature, tidak ada lagi Blazing Dot, tapi masih dimasukin, tapi masih ada satu Eye for the Night, tapi masih ada Psycho sekarang belakang, dan EVOS tidak peduli, dan mereka hanya nge-push ke arah base, dan inilah dia, that's it, EVOS Legend berhasil mengamankan match pertama, 2-1. EVOS Legends memulangkan Echo di match yang pertama. Indo Pride kali ini berkumandang, teriakan luar biasa di kolom komentar, jangan lupakan karena ini tim Indonesia berhasil